Semangat ya, income tau ya. Sekarang wah sekarang gak bisa kok. Besok jam 1 jam 1 apa jam 3 masuk kasih 2 pilihan seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Jam 1 atau jam 3? Oh jam 1 itu, ya besok ya. Langsung nabung, langsung bayar. Karena kadang bisa dites seperti itu. Tahu Pak Nyoto? Pak Nyoto tadi tahu? Yang tadi. Anda tahu dites berapa lama? Ya 1,5 tahun. Pak Nyoto rekor 10 tahun mas. 10 tahun dari orang itu benci asuransi sampai akhirnya nabung puluhan juta per bulan ke Pak Nyoto. Anda di lapangan itu sabar, udah pintar acting Pak. Ngerti ya? Orangnya nabung gak nabung, Anda tetap senyum. Gak masalah bro. Tapi aku mikir no kamu, karena apa? Kamu tak saudara. Wah, kamu ini, ngerti gak? Ya, aku tak boleh sih. Ya, karena aku ditunggu nasabah. Langsung acting seperti itu Pak. Rasanya Bapak dipermainkan, ngerti gak? Langsung ngomong, oh iya, ini aku ditunggu nasabah. Apa? Ada nasabah sing klik. Kemarin ada nasabah saya klik. Oh sebuntu Pak, 60 juta. Untung dia buka rekening, dia sampai terima kasih. Padahal ya ono. Ngerti kan? Iki acting. Seri Pak Mas ini. Pak Yan. Pak Yan itu seperti itu. Harta itu gak ono arti Pak. Ketika orang kena sakit kritis, rumah satu persatu dijual. Saya ada seorang ibu temannya saya, ibunya teman saya. Dia merasa kaya, rumah 3. Dia sampai ngomong gini, ketika kita perkenalkan produk itu. Aku loh gak pernah sakit kritis, paling ngeluh, paling pol kayak ngomong-ngomong. Ngerti kan? Tapi Bu, ketika tahun depannya kita datangi, ibu itu telah terbaring di rumah sakit. Dia kena kanker pembuluh getah bening stadium akhir. Karena merasa kaya, dia keliling dunia ke mana Cina, ke Singapura, habisnya 15 miliar dan terakhir meninggal. Wah, ini ngomong kayak gini harus intonasi semangat ya. Hartanya habis, melaju, ngono langsung nih. Anda berani nggak ngomong gitu? Lah aku kemeon, melaju, sakno Bu. Rumah kalau oh gitu ya Mas? Iya. Maka dari itu aku itu kasihan ada orang yang kamu terlalu ini. Maka dari itu ibu minim harus punya ini. Kayak punya minim itu untuk ibu minim 5 juta. Lah, aja kamu lu sama. Iku berarti tanda wes temenan, gelem. Nah, aku ngomong ngawur Mas. Minim ya minim untuk ibu ya 5 juta saja per bulan. Hah? Cek dia mah. Itu sudah minim. Saya rencana mau bikinkan ibu itu 10 juta loh. Ngawur duit siapa? Ini tanda wis sing gak ganggu pengeluaran keluarganya ibu berapa? 3 juta apa? 4 juta? 4 juta mulu lah, 4 juta yang aku bisa. Amin dulu. Tapi aku gak guyu kok gini loh, Mas kan ya profesional. Oh iya. Nanti ibu ngomong-ngomong nabungnya pakai kartu kredit bayarnya atau pakai auto debit langsung itu. Saya sarankan kartu kredit supaya ibu dapat reward juga. Bisa akan ada reward point, bisa bayar. Nanti belanja di Carrefour apa bisa bayar pakai rewardnya, poin rewardnya. Gitu loh. Iya. Ya bisa apa? Ya, Bu, saya foto dulu aja Bu, KTP sama kartu itu. Bu, kita mau langsung. Paham teman-teman? Gak usah banyak itu ya. Kamu nanti feelingnya Pak, makin lama makin lihat. Tahu kapan ini harus closing, kapan enggak. Paham ya? Kapan harus ditinggal? Iya, kapan harus ditinggal. Kayak orang itu tertarik, apa-apa ojo ngocek terlalu akeh langsung closing Pak. Ya, Bapak sebelumnya belum ada kartu. Oke, kalau gitu saya berikan manfaat kartu. Itu yang terbaik, yang on bill. Itu mau yang seluruh dunia apa yang Asia aja Pak? Oh Asia aja, oke Asia ya. Kita bikinkan.
langsung gitu. Oh iya Pak, ini jatuhnya murah Pak, 4 juta per bulan. Hah 4 juta? Iya Pak, ini yang murah ini Asia ini. Kalau yang seluruh dunia itu 10 juta. Bapak ini yang 4 juta apa 10 juta Pak? Oh iya 4 juta ya Mas. Oh iya wis closing gitu. Seperti itu. Ngomong ya mantap seperti itu. Tapi ya kata-kata itu paling bisa. Dia itu tidak minta kita. Ya, ini tidak macam-macam. Ya, oke ya. Terus tidak ada yang memberikan info ya. Pak kelihatan di sana. Apa? Ini. Nah, ada pertanyaan boleh tanya ya. Boleh cerita banyak, tapi sampai jam 10. Kalau dia ngomongin sudah ada yang pernah memberikan info. Ya, kan dari awal gini Pak tadi. Perkenalkan nama saya Yohanes Sidata Pak, yaitu Eksia Pusat Sumatera. Ngomong-ngomong Bapak sebelumnya sudah punya polis dari mana saja Pak? Sudah lama. Berarti sekarang belum punya? Oh belum punya. Belum memang sebelumnya tidak ada rekan atau saudara yang pernah memberikan info ke Bapak mengenai polis asuransi? Pernah. Oh sudah pernah. Nah ini lain. Ini kan sesuai skrip tadi kita ngajari waktu itu belum pernah. Nah belum pernah kita harus ngomong gini. Oh karena Bapak belum pernah ada yang memberikan info, saya minta waktunya Bapak 7 menit aja Pak untuk kami memberikan informasi mengenai produk terbarunya Prudential. Paham ya? Nah itu kalau sing tadi, kalau Bapak jawabnya belum pernah ada yang kasih info. Nah kalau sudah ada yang pernah memberikan info, Anda jawabnya gini. Kalau memang sudah pernah ada yang memberikan info mengenai polis asuransi ke Bapak, terus kenapa Bapak kok belum punya? Pertimbangan apa yang Bapak apa yang jadi pertimbangan Bapak sehingga Bapak belum punya polis asuransi? Nah ini ngomongnya seperti ini teman-teman. Paham Mas ini ya? Kalau dia jawabin, oh sudah pernah ada yang ngasih info, Tapi nggak punya polis. nah tapi nggak punya polis jadi. Nah apa yang jadi pertimbangan Bapak kok sampai sekarang Bapak belum punya polis padahal Bapak sudah diberi info mengenai pentingnya polis asuransi? Oh iya, saya ini mungkin banyak. Saya dengar dari teman-teman saya, asuransi itu tujuan Mas. Asuransi itu mulut manis di depan. Engkau kalau klaim gak metu, kontomu gak metu. Ngerti ya? Ribet. Paham ya? Nah, kita lihat alasannya satu-satu. Mungkin dia masalah klaim, iya dong? Kecewa. Apa Mas? Klaimnya gak metu, dulurku dhewe ini. Atau masalah yang dua atau nilai uangnya kayak nilai tunai. Apa Mas? Aku lo nabung 5 tahun. Harus sih, aku nabung nang bank, iku ono 60 juta. Begitu jadi kata nang agen asuransi 5 tahun, nilai tunai itu berapa? Ini masih 20 juta. Lu berarti aku rugi 40 juta. Nah, itu ono juga ngono. Paham ya? Iya. Atau apa tadi? Waktunya tidak tepat atau banyak pengeluaran. Nah, misalnya orang ngomong, aduh Mas, banyak pengeluaran Mas. Aku beli panci, beli sepatu, mungkin ya, beli apa-apa ya. Anda harus beresi satu persatu ini. Kalau Anda nggak beresi, dia masih diunek-unek masih berat untuk mau buka. Dari informasi ke nasabah, bagaimana informasi yang pernah dengar sebelumnya, kemudian katakan, nah, misalnya dia tanya, oh iya, klaim itu tadi apa saudara aku nggak cair. Biasanya saya mau gini, oh boleh minta nomor HP saudaranya Bapak nanti supaya saya pelajari kasusnya. Nanti bisa dibuka lagi memang kalau memang benar sesuai prosedur pasti dibayar Pak. Meskipun itu sudah lama, nggak masalah. Aku mau gitu. Tapi yang jelas Pak, sampai saat ini saya sudah bergabung di Prudential 8 tahun. Saya tidak pernah ada yang tidak dibayar kalau memang sesuai prosedur dan orang itu jujur waktu awal masuk. Yang saya tahu klaim nggak dibayar itu biasanya pertama karena orang itu telat bayar, sudah melewati masa tenggang sehingga
menjadi lapse polisnya, nggak aktif gitu. Dan saat dia aktif itu dia klaim paham jadi. Nah, atau yang kedua, mungkin waktu itu orang itu lagi sakit, sakitnya itu termasuk dalam 18 penyakit yang dikecualikan dalam 1 tahun. Paham maksudnya apa ya? Mungkin dia sakit hernia, ngerti ya? Jadi ketika klaim pasti tidak dibayar karena masa tunggu, paham aja? Paham ya mas? Yang ketiga, setelah diinvestigasi, ternyata orang itu bohong. Nah, tahunya dari mana? Karena dia datangi dokter yang sama, dan dokter yang sama itu ketika ngisi form dari Prudential, kapan nasabah terkena penyakit tersebut? Oh, dokternya ngisi 2 tahun yang lalu. Jadi padahal di nabung 6 bulan, ngerti gak? Kecuali DE ke dokter baru, rumah sakit baru yang tidak ada riwayatnya, riwayat orang itu, kan nggak tahu. Dan bisa satu keluarga sepakat ngomongin, ketika ditanya dokter, ini kapan kena ini? Oh, tahu tuh barusan ini minggu lalu. Nah, lek DE salah satu orang sih ngomong keluarga ibu atau anak ya kan? Biasanya kan sih nganter ya ditanya. Oh, bapak ini sudah tahun lalu. Waduh, ya, ngerti gak? Ini pernah loh kejadian kayak gitu ya. Harusnya kan pakat ya. Sing ditanya itu duduk sing ngono. Sing ditanya itu anaknya atau istrinya. Nah, mereka jujur. Wah, bapak ini sering kalau ini. Wah, ya langsung ditulis, ngerti gak? Tapi kan dibayar. Oh gitu. Memang ada yang investigasi, ada. Ada, ketika gak sesuai dengan di-tag jawabannya dokter itu ambil ketika dia pertama kali daftar sebagai nasabah. Omongan ini sama. Kayak mau tanya, ada lagi yang mengenai nasabah yang bongkar gitu ya. Itu kan harus ada bukti medis, ya toh. Jadi kemudian tadi keluarga bilang 6 bulan, ternyata dokter ada bukti medis 2 tahun yang lalu. Kalau seandainya nih cuma cerita aja, pengakuan dari tetangga mengatakan si ini ternyata sudah 3 tahun yang lalu, atau bisa dipakai dulu acuan. Oh, acuannya biasanya nggak sampai seperti itu, acuannya ya dari jawabannya dokter itu cukup. Jadi nggak sampai dikasih ke ini lingkungan. Kayaknya kayak gini pak. Mungkin keluarga kompak. Dia tahu mau bahkan mau pukul sekalipun ini 6 bulan yang lalu. Tapi kadang mereka nggak tahu. Ini pak pengalaman saya selama collection ya. Kalau saya nagih itu dulu tanya-tanya tentang saya tagih. Cukup biasa itu tangga daripada saudara. Memang itu dipakai pak. Sama Prudential juga. Itu kan becak tuh dan rombong ini sayuran yang jual rojotan itu. Biasanya orang rojotan itu dekat dengan tempat dan mereka cerita kalau juragan ini sudah saya tanya deh. Wah ada orang itu begini. Itu biasanya di lebih satu. Benar. Itu dipakai kok. Tenang pak. Tapi kalau dari sini sudah terbukti aja, nggak sampai turun ke sana karena ini bohong. Sampai ke itu dipakai kalau memang ada orang sing baru nabung 1 bulan terus jadi terkena sakit kritis di bulan misalnya bulan keempat ya, bulan keempat sakit kritis. Memang sakit kritis kan cuma 1 bulan 3 bulan ya kan? Ya ini di bulan keempat jadi terkena sakit kritis. Nah, dan habisnya misalnya banyak, nah itu pasti biasanya investigasi sampai ke tangga mungkin seperti itu karena Prudential tahu. Tapi kalau sing dari cerita ini tadi, gak usah investigasi, mau dari dokternya aja sudah ngomong, ya wis pasti kena diputus biasanya. Jadi itu berarti ketika ada janji ya dari yang di awal itu perlakuan dari pihak Prudential ke nasabah itu gimana? Apa langsung berhenti? Oh enggak, kayak juga gini enggak dibayar tok. Tapi kalau bahkan ada yang apa? Terlalu nemen, terlalu berat, itu paling kartu itu saya ngambil kartu. Nasib uangnya gimana?
Jadi memang dia terbukti bohong nggak? Ya, misalnya terbukti bohong, nggak cair pasti. Ada orang baru nabung 1 bulan, langsung meninggal, ini kisah nyata. Masa bayar izin Bu? Baru bayar premi 1 bulan, poli baru jadi bulan ini, mau dikirim surinya meninggal. Like meninggalnya ditabrak kereta api atau apa? Enak, nggak masalah ya, bisa cair gitu. Ya enak. Iya, tapi ini karena kanker otak tadi mati. Nggak mungkin dong, Pak. Ketika diinvestasi, wis uangnya nggak keluar apa-apa. Prudential nggak bayar premi sama sekali. Tapi kalau kayak gitu Itu hanya 1 bulan, biasanya itu sudah lama. Mungkin kadang 5 tahun atau apa gitu. Ternyata memang riwayatnya lebih dari 5 tahun. Dia kan sudah nabung banyak kan gitu. Oh. Nah, itu kebijakannya case by case ya Pak. Ya. Kalau sampai kita sebagai agen ini terus dikejar orang. Maka dari itu kenapa kita sebagai tenaga pemasaran ya, konsultan keuangan, kita harus benar-benar hati-hati juga ya, paham ya jadi ya? Paham ya? Hati-hati juga, ojo demi komisi, maksudnya kita itu sampai nerima ini bahaya bagi Sakno, bagi dia, bahaya juga bagi agennya, karena menerima. Ya masih kabel telepon mas. Oh, sampai nih berkreasi debitur. ya, masuk kabel di bawah, siapa pun komisi kabel itu bahaya kamu. Jadi memang harus hati-hati ya. Nah, paham ya dari ini ya mengenai klaim asuransi. Terus Anda harus melakukan handling audition terhadap masalah calon nasabah. Klaim tidak cair. Kenapa? Mungkin ada riwayat kesehatan yang tidak diungkapkan saat pengaduan polis. Bohongi kita, tadi ya. Atau tidak paham manfaat dan ketentuan polis seperti harus ada masa tunggu 1 bulan dan 1 tahun. Ya. Padahal penyakit itu kena masa tunggu 1 tahun. Mungkin dia lupa atau apa, tapi kita sudah nyampaikan ya, harus sudah nyampaikan di awal, ya, supaya kita nggak disalahkan. Polis dalam keadaan lapse, Anda nanti meskipun dia bayarnya pakai auto debit ataupun kartu kredit, tetap harus dicek loh, dipantau. Nasabah ini jatuh tempo kapan? Kok lewati jatuh tempo kok belum di debit ya? Harus dicari seperti itu. Jangan berpikir wah, kayak auto debit pasti orang duit, ngerti ya? Belum tentu loh. Kok orang ngerti ya? Ini bolak-balik kejadian. Auto debit ternyata duit kurang. Kita ada akses Ada untuk tahu ya. Tahu. History payment. Iya, pokoknya cok males. Ya, cok untuk alasan males. Karena Anda yang disalahkan. Anda itu terima komisi wakil jale, tapi gak mantau, ya itu bahaya. Penarikan uang dipersulit, misalnya kayak ngomong nilai uangku kok lebih kecil. Ya, harusnya aku nabung di bank 60 juta, tapi kok di Prudential hanya masih 20 juta, paham ya? Anda harus jelas bahwa di rekening ini itu lain dengan rekening di bank. Kalau di bank itu kena biaya administrasi toh. Kalau di kita biaya administrasi, biaya asuransi dan biaya akuisisi. Paham ya? Di kita kena biaya administrasi, ya, terus biaya asuransi dan biaya akuisisi. Anda jelasin biaya akuisisi itu ya untuk biaya untuk pengelolaan perusahaan, ngerti nggak? Operasional, padahal yang terbesar itu adalah untuk komisi agent. Tapi ojo ngomong, iya mas, iki kena biaya ke komisiku mas, sing akeh. Buya, ngerti nggak? Bunuh diri. Ya ini administrasi. Jadi apalagi ini untuk jangka panjang sampai usia 99 tahun. 99 tahun ya toh dihitungkan. Dan karena biaya akuisisi ini 5 tahun. Tahun pertama 70%, tahun kedua 70%, tahun ketiga 45, masing-masing 20. Anda harus menerangkan ya semua secara detail supaya tidak ada salah kaprah di sana. Ya, paham? Ada yang tanya teman-teman? Tanya juga ya.
pendapatan, ini tadi kita jelaskan ya, beban biaya. Bank hanya berfungsi untuk menabung sehingga hanya ada biaya admin. Kalau asuransi itu untuk proteksi sehingga ada biaya admin, asuransi dan biaya akuisisi. Ada yang tanyakan ini, paham? Patuhnya tidak tepat, banyak pengeluaran. Anda bisa ngomong gini, iya Pak, saya ngerti kok. Tapi semakin hari biaya hidup dan kebutuhan tidak semakin kecil, mereka semakin besar. Kalau Bapak tidak memaksakan untuk buka rekening ini, walaupun kecil tidak apa-apa Pak, minimal ada. Kalau sampai ditunda-tunda terus, saya yakin dan percaya pengeluaran nggak tambah sedikit, tambah besar, dan Bapak selamanya tidak punya rekening asuransi. Padahal rekening ini yang memproteksi penghasilannya Bapak, sekaligus memproteksi asetnya Bapak. Begitu. Anda harus kasih pikiran, kasih contoh-contoh, berarti kan? Ada teman saya seperti Bapak ya, ini acting mana gitu ya? Dia ini kontraktor gitu ya. Dia ngomong ke saya itu mana bayar gini-gini. 2 tahun kemudian saya datang nih, istrinya itu jualan iwak perinang pasar. Katanya, lu kok jualan? Iya Bapak sudah meninggal. Padahal ini acting gitu ya. Paham teman-teman? Ya. Kebutuhan yang besar adalah alasan utama kita perlu memiliki asuransi. Apabila terjadi resiko, keluarga akan menghadapi masalah keuangan yang serius. Jadi Bapak jangan nabung di bank terus Pak. Kenapa? Memang nabung di bank kalau dalam jangka pendek itu bagus. Tapi kalau terjadi tengah-tengah resiko kehidupan terjadi pada tulang punggung keluarga, misal sakit kritis, cacat tetap dan total, ataupun dipanggil yang di atas, padahal kebutuhan biaya hidup semakin besar dan tetap jalan, ada tidak ada tulang punggung itu tetap jalan. Anak harus sekolah, listrik harus dibayar, gini. Dari mana Pak? Maka dari itu, proteksi income ini sangat perlu Pak untuk Bapak keluarga. Anda harus buka pikiran teman-teman, ngerti kan? Bukannya apa Pak? Kan saya melihat teman-teman saya yang tidak punya insurans. Sekarang ini mereka itu terlunta-lunta, minta kiri, minta kanan tetangga. Itu pun layak untuk makan aja minta-minta. Oh iya. Paham ya? Acting ya? Oke, ada yang tanya? Ini? Nah ini. Apabila setelah HO nasabah menunjukkan perubahan yang positif, pokoknya karena nasabah itu kebanyakan bujuin. Ngerti kan? Lah aku pernah jatuh dong di toko bahan bangunan di Pulau Sulawesi ya, bukan dari Sulawesi ya. Apa biasa cerita? Datang aku. Ya, kenapa Pak? Saya ngasih data dari Pulau dan Surabaya. Ini partner saya dia, Joel. Ngomongnya tak ulang-ulang kayak gini ya, supaya Anda mantep ya. Gampang ini. Wah, tokonya Koko ini bosak. Paling besar kayaknya ya Joel ya di daerah sini ya. Ngawur aja dia ngomong ngawur aja itu loh, tokonya lebih besar. Wah, Joel rendah di Kokonya ini. Gini ngomong-ngomong, Koko sama jualan. Cet ini kan galon nanti besar-besar tak. Wah ya wis ramah lah ya. Wah berarti wis kaya pol itu. Gitu kalau boleh tahu hasilnya biasanya ditabung di mana? Wah ya ono ae. Kamu mau tahu ae gitu aku ngerti ya. Oh ya di bank loh biasanya. Iya. Tapi sudah pernah dengar rekening PA Plus? Wah kayak HP gini. Wah sorry, aku gak ono duit lagi. Kayak buka-buka asuransi deh aku gitu. Jangan kamu percaya? Pokoknya nggak percaya. Bodoh, nggak percaya. Kamu nabi aku, acting dong. Aku nggak percaya. Kecuali tukang becak di depan sana ngomong ambil aku nggak punya uang, itu aku percaya. Popo ini jualan cat berapa ini? Apa itu? Iya, inventari asetnya ini. Cat ini loh, di Surabaya 1 jutaan ngawur memang itu. Ngawur ini 600.000 ini. Nah, podo ae itu. 600.000 kali berapa ribu cat. Kali cat tahu. Kamu loh iso ae bikin ngono, ngerti kan? Kamu ini iso ae. Ya Allah. Pas itu langsung tak ganti ngomong arah pembicaraan. Oh iya. Boleh minta ini. Minta ini.